Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Elianti Agus Mukadompit, SEMSI. Perkenalkan, nama saya Ronzul Gianzoni dengan NIM B1B1222188, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haluoleh Kendari. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Pengelolaan Ekosistem Laut Berkelanjutan dalam Mendukung Wawasan Kemaritiman Nasional. Baik, penelitian ini berfokus pada strategi pengelolaan ekosistem laut berkelanjutan dalam mendukung wawasan kemaritiman nasional Indonesia. Topik ini sangat penting karena laut bukan hanya ruang geografis, tetapi sistem penyangga kehidupan global. Laut menghasilkan sekitar 50% oksigen dan menyerap seperempat emisi karbon dioksida dunia. Namun, tekanan terhadap ekosistem laut semakin meningkat. Menurut laporan UNEP, lebih dari 30% ekosistem laut global telah rusak, dan kondisi ini berdampak langsung pada stabilitas ekonomi, sosial, dan lingkungan. Indonesia menempati posisi yang sangat strategis, dengan lebih dari 17.000 pulau dan luas wilayah laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Potensi maritimnya mencakup sumber daya ikan, terumbu karang, energi terbarukan, dan jalur transportasi internasional. Meskipun demikian, berbagai data menunjukkan adanya ancaman serius. Pencemaran plastik terus meningkat, praktik penangkapan ikan berlebih mengurangi stok ikan hingga 20% dalam satu dekade, dan abrasi pesisir mencapai rata-rata 2 meter per tahun. Kerusakan terumbu karang juga semakin meluas akibat pemanasan laut yang berdampak pada berkurangnya keanekaragaman hayati dan melemahnya ketahanan ekosistem. Dengan melihat kompleksitas tersebut, penelitian ini disusun menggunakan pendekatan Systematic Literature Review atau SLR. Metode ini dipilih agar analisis dapat dilakukan secara objektif, mendalam, dan berbasis bukti ilmiah. Literatur diambil dari berbagai sumber kredibel seperti Scopus, Web of Science, Google Scholar, FAO, UNEP, IPCC, serta laporan resmi pemerintah seperti KKP dan Kemenko Marves. Data total 142 artikel yang ditemukan, 42 artikel dipilih untuk dianalisis lebih dalam, dan 8 dokumen di kebijakan nasional juga digunakan untuk memperkuat konteks. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan strategi relevan dengan konteks Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa sekitar 60% ekosistem laut Indonesia berada dalam kondisi tertekan. Penurunan stok ikan mencapai 20%, sementara kerusakan terumbu karang bertambah 5% dalam 7 tahun terakhir. Kondisi ini memang mengkhawatirkan, tetapi bukan tanpa solusi. Pemerintah telah memperluas kawasan konservasi laut dari 15 juta hektar pada tahun 2016 menjadi 28 juta hektar pada 2023. Kawasan seperti Taman Nasional Bunaken dan Raja Ampat menunjukkan hasil positif, di mana penerapan zonasi dan pengawasan berbasis masyarakat menurunkan praktik destruktif fishing hingga 60%. Selain itu, program restorasi terumbu karang berhasil meningkatkan biomasa ikan hingga 25%. Penerapan teknologi menjadi salah satu faktor yang memperkuat efektivitas pengelolaan. Teknologi satelit dan sistem AIS mampu meningkatkan deteksi illegal fishing hingga 40%. Penggunaan kecerdasan buatan dalam memprediksi lokasi tangkap ikan membuat aktivitas penangkapan lebih efisien dan sekaligus mengurangi tekanan terhadap habitat. Drone dan sensor Internet of Things juga digunakan untuk memantau kualitas air dan mendeteksi ancaman seperti bleaching atau pencemaran secara cepat dan akurat. Selain konservasi dan teknologi, faktor sosial menjadi penentu keberhasilan pengelolaan laut. Partisipasi masyarakat pesisir melalui program-program seperti desa wisata bahari terbukti mampu meningkatkan kehidupan hingga 30%. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tapi juga aktor utama dalam menjaga keselesaian laut. Pendekatan Pantelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media menjadi kerangka kolaborasi yang efektif karena mampu membangun pengetahuan teknologi, pendanaan, dan kesadaran publik secara bersamaan. Seluruh temuan ini memiliki implikasi langsung terhadap wawasan kemaritiman nasional. Pengelolaan laut berkelanjutan mendukung pilar keamanan maritim melalui penguasaan yang lebih efektif dan penegakan hukum di wilayah laut. Pada sisi kesejahteraan, Indonesia biru berpotensi meningkatkan kontribusi sektor kelautan terhadap PDB hingga 7% pada 2030, serta membuka jutaan lapangan kerja baru.
Dari sisi kekuatan maritim, konservasi yang kuat memastikan ketersediaan stok ikan dan kualitas ekosistem yang menjadi dasar bagi ekonomi jangka panjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan ekosistem laut berkelanjutan harus dilakukan melalui integrasi konservasi teknologi dan perbedaan masyarakat. Pendekatan ini terbukti dapat meningkatkan produktivitas laut sebesar 20 hingga 30% tanpa merusak keanekaragaman hayati. Dengan penguatan kebijakan berbasis data ilmiah serta kolaborasi lintas sektor, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi poros maritim dunia yang tidak hanya kuat secara ekonomi tetapi juga berkelanjutan secara ekologis. Namun penelitian ini memiliki keterbatasan karena analisis masih bergantung pada data sekunder dan belum mencakup seluruh wilayah Indonesia. Penelitian lanjut perlu dilakukan melalui studi jangka panjang dan eksplorasi pembiayaan inovatif seperti Blue Bonds untuk mendukung konservasi laut. Meski demikian, hasil penelitian ini memberikan gambaran yang kuat bahwa pengelolaan laut berkelanjutan adalah elemen kunci bagi masa depan Indonesia sebagai negara maritim. Demikian hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kira dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.